Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya Pastor Herman Wijaya. Pagi ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan tentang tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Pagi ini kita belajar firman Tuhan yang sangat singkat dan pendek. Jadi firman Tuhan mengajarkan, mengingatkan kita untuk tetap berdoa. Jadi kita perlu tahu bahwa doa merupakan komunikasi antara kita, manusia kepada Tuhan. Jadi doa itu komunikasi dua arah atau bersifat dialog antara manusia dan penciptanya. Seharusnya kita ingat bahwa doa adalah bersifat aktif, yaitu dua arah. Maka itu izinkan Tuhan berbicara juga kepada kita, supaya terjadi komunikasi yang baik. Lalu alasan-alasan doa kita tidak dijawab itu apa? Saya akan bagikan 4 poin. Yang pertama, karena kita salah meminta. Seringkali apa yang sudah kita doakan kita tidak menerimanya. Karena apa? Karena kita salah berdoa. Dalam Yakobus 4 ayat 3. Karena yang kita minta untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Poin yang kedua, karena ada dosa dalam hati kita, sehingga Tuhan tidak menjawabnya. Dalam Mazmur 66 ayat 18 mengatakan, jadi niat jahat ini sehingga Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Ini doa tidak mungkin didengar atau dikabulkan. Memang si Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa mengabulkan doa-doa kita. Tetapi tidak semua doa yang dikabulkan Tuhan juga. Baru ada niat jahat aja Tuhan tidak mengabulkan. Apalagi sudah melakukan kejahatan. Enggak ditempelin malaikat aja sudah bagus, saudara. Ada kebencian, keserakan, kesombongan. Tentunya Tuhan tidak akan mendengarkan dan mengabulkan doa kita. Lalu selanjutnya, mengapa doa kita tidak dijawab atau dikabulkan oleh Tuhan? Yang ketiga, karena ada keraguan dalam hati kita. Ini bersifat skeptis, saudara. Meragukan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa? Orang yang bimbang itu seperti gelombang yang ditiup angin. Orang demikian tidak mungkin mendapat sesuatu dari Tuhan. Orang yang mendua hati tidak tenang dalam kehidupannya. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus datang dengan iman. Bukan dengan keraguan, kebimbangan. Dan orang yang bimbang firman Tuhan katakan apa? Dalam Yakobus 1 ayat 6. Tidak mungkin mendapat sesuatu dari Tuhan. Dan di dalam Ibrani 11 ayat 6 firman Tuhan berkata apa? Tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Yang terakhir, yang keempat. Doa yang bertele-tele. Matius 6 ayat 7. Jadi doa yang bertele-tele tidak akan dikabulkan Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi maksud hati kita. Sebelum kita mengucapkan kata pun Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Doa bertele-tele dengan kata-kata yang indah. Jangan berpikir Tuhan akan senang. Jadi berdoalah apa yang menjadi maksud dan kerinduan kita saja kepada Tuhan. Karena Allah yang kita sembah bukan Allah yang transenden, yang jauh. Tapi Allah yang Immanuel. Allah yang bersama dengan kita. Yang penting kita doa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sesuai kehendak Tuhan. Tidak ada dosa dalam hati kita. Niat jahat. Kita doa dengan penuh keyakinan, tidak ada kebimbangan. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu akan mengabulkan doa kita melampaui apa? Melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan. Karena apa? Tuhan tahu apa yang menjadi maksud hati kita dan kerinduan kita. Biarlah setiap kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan memuaskan keinginan hati kita. Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar besar kuasanya. Yesus juga katakan dalam Markus 11 ayat 24, apa saja yang kamu minta dan doakan percayalah. Artinya apa? Artinya penuh dengan keyakinan bahwa kamu telah menerima daripadanya. Jadi firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita untuk tetaplah berdoa. Lalu doa yang didengar Tuhan itu seperti apa? Adalah doa yang penuh kepercayaan. Dengan segenap hati. Ingat saudara, kita menyembah Tuhan yang real. Kita menyembah Tuhan yang nyata. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan yang real itu adalah Bapa kita, saudara. Matius 7 ayat 7 dia mengatakan apa, saudara? Mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Marilah kita datang sungguh-sungguh melalui doa kita. Dan Tuhan pasti mendengarkan dan mengabulkan setiap permohonan doa kita. Oleh itu bagi setiap kita, saudara semua pagi ini yang sedang menghadapi masalah, pergumulan, kesulitan dalam kehidupan, baik itu sakit penyakit, masalah ekonomi ataupun Tuhan tahu persis, saudara. Tuhan tahu persis pergumulan kita. Tapi pagi ini saya mau beritahu satu kalimat. Masih ada pertolongan di dalam Tuhan.
Keep on with your prayer. Tetaplah berdoa. Amin.